أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia, marilah kita meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintahnya dan meninggalkan segala bentuk larangannya. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini Jumat tanggal 8 Sya'ban 1443 Hijriah. Itu artinya beberapa hari ke depan kita akan bertemu dengan tamu yang agung, bulan Ramadan. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia, bulan Sya'ban yang sekarang ini kita berada di dalamnya, para ulama menamai bulan ini adalah bulan memperbanyak puasa dan memperbanyak qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Oleh karenanya para ulama menjelaskan di antara karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu besar kepada umat ini, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah dengan diciptakannya musim-musim ibadah. Bagi mereka yang mengambil kesempatan musim itu untuk beribadah, maka ia akan beruntung tatkala umat tersebut atau hamba tersebut menyia-nyiakan musim itu sehingga tidak dia gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh merugilah ia. Oleh karenanya Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, mengajarkan kepada kita sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Bukhari. Hadis ini sampai kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana Aisyah menceritakan bahwa di bulan Sya'ban ini adalah bulan di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasa sunnah. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ma ra'aitu Rasul sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin." Aku tidak pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam berpuasa sebulan penuh, illa Ramadan, kecuali di bulan Ramadan. Fama ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Dan aku, kata Aisyah, tidak pernah melihat Rasulullah memperbanyak puasa kecuali di bulan Sya'ban, di bulan di mana kita saat ini berada di dalamnya. Para hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, kenapa kita dianjurkan untuk memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban ini? Alasan yang pertama, kata para ulama, bahwa bulan Sya'ban ini adalah bulan di mana umat manusia terlalaikan dari beribadah kepada Allah. Padahal bulan Sya'ban ini adalah bulan di mana amalan-amalan soleh kita dilaporkan naik ke langit untuk dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam setahun amalan soleh kita itu diangkat ke langit untuk dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kondisi terbaik kita saat amalan kita dinaikkan, dilaporkan kepada Allah, kondisi terbaik adalah ketika kita sedang berpuasa. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis Usama bin Zaid
Beliau menceritakan, ketika itu beliau bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku belum pernah melihat engkau berpuasa di bulan-bulan yang lain lebih serius daripada engkau berpuasa di bulan Sya'ban ini." Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Hadza syahrun yaghfalun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahwa bulan Sya'ban ini adalah bulan di mana manusia banyak lalai dari beribadah kepada Allah. Karena bulan ini adalah bulan terjepit antara bulan Rajab dengan bulan Ramadan. Kita tahu bulan Rajab adalah bulan yang suci, bulan yang dianjurkan untuk memperbanyak amal soleh. Begitu juga dengan bulan Ramadan, di mana amalan soleh kita akan dilipat gandakan oleh Allah pahalanya. Jadi 2 bulan ini kita betul-betul bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Sedangkan Sya'ban ada di tengah-tengahnya, sehingga banyak orang lalai di bulan Sya'ban ini. Padahal kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal." Padahal bulan Sya'ban ini adalah bulan di mana amalan soleh kita selama setahun itu diangkat ke langit, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa uhibbu an yurfa amali wa ana shaim. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan aku suka di saat amalanku diangkat untuk dilaporkan kepada Allah dalam kondisi aku berpuasa. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, kenapa kita dianjurkan untuk memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban ini? Karena ini sebagai persiapan kita menuju bulan Ramadan, sebagai pemanasan, agar kita nanti tidak kaget di bulan Ramadan, agar kita nanti tidak terlalu merasakan capek begitu dahsyat tatkala di awal-awal kita melakukan puasa Ramadan, sehingga kita tidak punya alasan untuk mengurangi kegiatan-kegiatan kita hanya alasan berpuasa. Tidak, puasa bukanlah suatu alasan bagi kita untuk mengurangi aktivitas-aktivitas yang sudah terbiasa kita lakukan. Kita bisa buka sejarah bagaimana perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya, terjadinya peperangan Badar, peperangan Khandaq, penaklukan kota Mekah, itu terjadi di bulan Ramadan, dan di saat itu para sahabat berpuasa. Jadi jangan ada alasan sehingga berkurangnya produktivitas kita hanya karena kita berpuasa. Tidak. Oleh karenanya kita harus membiasakan diri untuk memperbanyak puasa sunnah terlebih dahulu di bulan Sya'ban ini. Baik para hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, di antara amalan puasa sunnah yang kita disunnahkan untuk memperbanyaknya di bulan Sya'ban ini adalah puasa Daud. Sehari berpuasa, sehari berbuka. Sehari berpuasa, sehari berbuka. Kemudian puasa yang kedua adalah Senin dan Kamis. Senin, Kamis. Begitu juga puasa yang ketiga adalah 3 hari dalam sebulan. Hanya saja yang perlu kita garis bawahi adalah bagi mereka-mereka yang tidak terbiasa puasa sebelumnya, dia tidak termasuk orang yang terbiasa puasa di bulan Rajab. Dia tidak termasuk orang yang banyak berpuasa di bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Awal, Safar dan seterusnya. Dia baru membiasakan puasa itu di bulan Sya'ban ini. Maka perlu kita garis bawahi, ada larangan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk berpuasa 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan. Jadi 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan hentikan puasa sunnah kita, karena kita tidak termasuk orang-orang yang membiasakan puasa sunnah. Rasul SAW bersabda, "La tuqaddimu Ramadan bisiyami yaumin wala yaumaini illa rajulun kana yasumu falyasumhu." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa orang, la tuqaddimu, janganlah kalian memulai puasa Ramadan sehari atau 2 hari sebelumnya, kecuali bagi mereka-mereka yang sudah terbiasa puasa sunnah, maka silahkan bagi mereka untuk melanjutkan puasa sunnah itu. Demikian khutbah yang singkat ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani wa sallallahu sallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Masyarul muslimin jamaah salat Jumat yang berbahagia. Amalan yang kedua yang diperbanyak oleh orang-orang soleh kita terdahulu adalah membaca Al-Quran. Oleh karenanya mereka menyebutkan bulan Sya'ban ini adalah Syahrul Qura, sebagaimana yang disebutkan oleh Salama bin Suhail. Salama bin Suhail mengatakan Syahrul Sya'ban Syahrul Qurra. Bulan Sya'ban adalah bulan di mana kaum muslimin memperbanyak membaca Al-Quran. Bahkan dalam riwayat yang lain, para ulama menceritakan bagaimana kondisi mereka saat itu. Ulama-ulama salaf terdahulu, mereka diantaranya Ammar bin Qais Al-Mulai. Beliau diceritakan ketika itu, idza dakhala Sya'ban aghlaqa hanutahu wa yatafarragh li qira'atil Qur'an. Riwayat ini disahihkan oleh para ulama bahwa Ammar bin Qais Al-Mulai ketika masuk bulan Sya'ban, beliau ini menutup kedainya, menutup usahanya, dan beliau fokus konsentrasi untuk membaca Al-Quran. Hal ini mungkin tidak bisa terjadi pada diri kita. Sebahagian kita tidak bisa melakukan ini. Maka minimal yang bisa kita lakukan adalah saat ini mari kita maksimalkan baik itu kualitas maupun kuantitas dari bacaan Al-Quran kita daripada sebelumnya. Di bulan Sya'ban ini mari kita tingkatkan lagi kualitas itu. Jangan sampai sama saja bulan Rajab, bulan Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, masuk bulan Sya'ban, sama saja kondisi kita tatkala bermuamalah dengan Al-Quran, maka hal ini sangatlah rugi sekali. Karena perkara ini tidak dicontohkan oleh orang-orang soleh kita terdahulu. Maka bulan Sya'ban ini melatih kita kembali untuk semakin dekat dengan kalamullah, Al-Quran, yang menjadi petunjuk bagi kita umat Islam. Ada beberapa himbauan yang ingin kami sampaikan kepada para jamaah. Himbauan yang pertama di bulan Sya'ban ini, mari bagi yang masih memiliki hutang puasa karena uzur, karena ada alasan ketika itu meninggalkan puasa, segera bayarkan puasa atau hutang puasa tahun yang lalu di bulan Sya'ban ini. Begitu juga ingatkan istri kita terutama yang sering berhalangan karena haid. Ingatkan mereka, apakah mereka sudah melunasi hutang puasa mereka? Kalau belum, ingatkan untuk dibayarkan segera, karena tidak ada waktu lagi untuk menyelesaikannya. Tersisa bulan Sya'ban ini. Dan itu pernah dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengqadha, membayar hutang puasanya di bulan Sya'ban ini. Himbauan yang kedua, dan ini adalah yang terakhir. Di bulan Sya'ban ini, khusus di pertengahannya nanti, pertengahan bulan Sya'ban, tidak ada amalan-amalan khusus, tidak ada ritual-ritual ibadah khusus yang valid, yang sahih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja memang ada keutamaannya. Di pertengahan dari bulan Sya'ban ini ada keutamaan. Di antara keutamaannya adalah Allah mengampuni seluruh dosa makhluknya, kecuali dua kelompok orang yang tidak diampuni oleh Allah di pertengahan bulan Sya'ban ini. Yang pertama adalah musyrik, mereka-mereka yang melakukan kesyirikan kepada Allah. Yang kedua adalah mereka yang memiliki kebencian, dendam, permusuhan terhadap saudara-saudaranya. Maka kami menghimbau, khususnya di bulan Sya'ban ini, sebelum masuk di pertengahan bulan Sya'ban, mari kita bersihkan hati kita, buang segala sesuatu yang menjadikan kita dendam, kita memusuhi, kita tidak suka, kita benci kepada saudara-saudara kita. Bersihkan itu semua, karena itu akan menghalangi kita untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Lihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Yattali'ullahu tabaraka wa taala ila ibadihi lailatan nisfi min Sya'ban, fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin wa musyahin." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, di pertengahan bulan Sya'ban Allah melihat kepada seluruh makhluknya, lalu Allah ampuni. Semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dari makhluk-makhluknya tersebut,
Namun ada dua kelompok orang yang tidak diampuni kata Rasulullah SAW. Yang pertama adalah musyrik, pelaku syirik, dan yang kedua adalah al-musyahin, mereka-mereka yang memiliki permusuhan, kebencian, dendam kepada saudara-saudaranya muslim yang lain. Mari kita bersihkan hati kita menuju bulan Ramadan ini agar kita semakin mudah, semakin khusyuk, semakin konsentrasi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga khutbah yang singkat ini bermanfaat bagi kita dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya di bulan Sya'ban ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والمهان والفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أخير دعوانا الحمد لله رب العالمين.